ya kita nanti akan bersikap. Rekaman yang diduga rekaman utuh pembicaraan antara Setia Novanto, Riza Khalid dan Ma'ruf Samsudin yang dirilis di koran Tempo. Dalam rekaman ini bahkan menunjukkan kengototan salah satu orang dalam rekaman ini yang mengatakan Jokowi akan jatuh dari jabatannya jika menghentikan rencana mereka. Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya kita nanti akan bersikap. Dia sebagai perusahaan multinasional yang besar nggak boleh menggunakan alat merumahkan itu. Itu kalau istilah saya tadi itu kampungan itu. Pemirsa, mendengar nama Freeport yang langsung tergambar di benak orang adalah sebuah operasi pertambangan emas di Papua. Namun tidak banyak yang tahu apa saja materi tambang yang dihasilkan Freeport dan seberapa besar kontribusinya terhadap negeri ini. Beberapa hari terakhir, perhatian publik mengarah ke Freeport seiring terjadinya ketegangan antara perusahaan tambang itu dan juga pemerintah. Freeport enggan membangun smelter sebagaimana diharuskan Undang-Undang Minerba, dan di sisi lain pemerintah tidak mau melanggar undang-undang sehingga membuat terobosan hukum dengan mendorong Freeport mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Lagi-lagi Freeport menolaknya. Nah, bagaimana permasalahan pelik ini akan berujung? Metro Highlights akan mengulasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Rory Asyari. Panas dingin hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport terus saja terjadi. Terakhir, dua pihak itu saling gertak untuk membawa perkara ke arbitrase internasional terkait dengan perselisihan status kontrak karya dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, bagaimana ujung perkara pelik ini? Simak ulasan berikut. Hari Senin siang, 20 Februari 2017, sejumlah awak media tampak berada di Hotel Fairmont, kawasan Senayan, Jakarta. Presiden dan CEO Freeport, McMoran, Richard Edgerson, dijadwalkan akan memberikan pernyataan pers terkait dengan perselisihan antara PT Freeport Indonesia dengan pihak pemerintah. Tepat pukul 10 pagi, Richard Edgerson muncul di ruang konferensi pers. Tampak hadir juga Cepi Hakim yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Richard Edgerson mengaku sudah beberapa hari berada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah pelik yang menimpa perusahaan yang dipimpinnya. Dalam konferensi persnya, CEO Freeport Pusat ini menegaskan tidak akan melepaskan hak-haknya yang tertera dalam kontrak karya tahun 1991. Based on the counsel of Freeport's external lawyers in Indonesia, Freeport's contract of work remains in place. Indonesia's 2009 mining law states specifically that contracts remain in place during their term. Freeport menolak mengubah status kontrak karya yang masih berlaku hingga tahun 2021 menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang diminta pemerintah sebagai syarat agar Freeport bisa kembali mengekspor konsentrat. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014, relaksasi ekspor konsentrat telah berakhir pada tanggal 11 Januari 2017. Selanjutnya, ekspor perusahaan tambang termasuk Freeport harus sudah dimurnikan di dalam negeri pasca tanggal 11 Januari ini. Freeport menolak mengubah status kontrak karya menjadi IUPK karena izin usaha ini mensyaratkan divestasi saham sebesar 51% kepada pihak dalam negeri. Selain itu, ada kekhawatiran soal rate pajak yang tidak tetap sehingga akan merugikan perusahaan. Legal and fiscal certainty is necessary for PTFI to make the massive long-term investments of capital necessary to develop our resources in the remote area of our operations in Papua. Freeport dan Indonesia punya waktu 120 hari untuk menemukan solusi bersama. Freeport akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional kalau kesepakatan titik temu tak ada. Pakar hukum memperkirakan gugatan Freeport ke arbitrase internasional akan memuat dua hal. Yang pertama adalah mereka minta bahwa pemerintah mengembalikan hak mereka. Hak apa?
hak untuk kemudian tetap izin ekspor, tetap ekspor konsentrat, hak untuk tidak membayar biaya keluar gitu kan, hak untuk kemudian mendapat kepastian berpanjangan pasca 2021. Itu hak yang mereka ingin tuntut. Tuntutan kedua adalah bahwa Freeport itu ingin meminta adanya ganti rugi atas kerugian yang mereka terima karena stop produksi. Pemerintah Indonesia sendiri tidak gentar kalau masalah Freeport ini dibawa ke arbitrase internasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan, pemerintah Indonesia pun bisa membawa masalah Freeport ke arbitrase internasional karena sejumlah pelanggaran yang dilakukan pihak Freeport. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu, ya memang hak masing-masing untuk membawa ke badan arbitrase gitu. Bukan hanya Freeport loh bisa membawa ke badan arbitrase di perjanjian itu. Pemerintah juga bisa. Ya enggak apa-apa, tadi kita siap kalau itu diajukan ya kita akan layani dengan baik. Ya kita, kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong. Arbitrase internasional sejatinya bukan hal yang harus ditakuti Indonesia. Beberapa kali ketika harus berperkara ke pengadilan internasional itu, Indonesia menang. Kita pernah digugat oleh Curaçao Mining, ya kan, 2015 kita menang. Kita pernah menggugat Newmont karena kewajiban investasi saham, kita juga menang. Jadi jangan jadikan bahwa ketika kita bersengketa di arbitrase itu kemudian juga kita itu harus takut gitu. Enggak, hadapi saja. Terkait dengan divestasi saham Freeport ke Indonesia hingga 51%, pemerintah Provinsi Papua menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap klausul ini. Ini sudah waktunya setelah 48 tahun dia menambah di Papua. Ya, sudah waktunya ditunduk dan taat kepada undang-undang kita begitu. Kita sekarang minta 51%, dia bisa memiliki 49%. Ini wajib hukumnya. Pemerintah juga memastikan bahwa putra-putri Indonesia siap untuk mengelola Freeport. Putra-putri Indonesia sekarang banyak yang terbaik lulusan dari mana? ITB, dari ITS, dari UGM, dari mana yang kerja di sana. Mereka yang run itu. Saya dengar dari ITB saja ada 500 orang lebih. Dan mereka mengatakan mereka siap untuk run itu. Namun, jalan untuk menemukan konklusi akhir soal Freeport masih berliku dan pelik. Negosiasi masih terus berlangsung untuk menemukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Yang harus menjadi pegangan, jangan sampai pemerintah melanggar undang-undang demi melayani Freeport. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menjaga iklim investasi. Fasilitas pemurnian material tambang atau smelter menjadi pusat ketegangan antara pemerintah dan Freeport. Apa dibalik keengganan Freeport membangun smelter? Ulasannya akan hadir sesaat lagi. PHK itu kan tidak bisa dilakukan suka-suka. Jadi segala sesuatunya itu harus dibicarakan dengan serikat yang ada di situ, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, oleh karenanya kita minta kepada pihak Freeport juga untuk membuka ruang